Bab 222 Ruher 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Eugene memiliki perasaan yang rumit tentang patung yang didirikan oleh Molon. Sejujurnya, dia ingin melihatnya, tetapi jika dia benar-benar melihatnya, dia merasa seperti dia akan diliputi oleh emosi yang sia-sia. Jika dia datang ke kerajaan Ruher sendirian, dia akan menyelinap untuk melihatnya, tapi dia tidak bisa melakukannya sekarang. Sebuah siku mulai menyodok ke sisi tubuh Eugene. Senyum aneh yang tidak pada tempatnya melayang di wajahnya. Christina dengan halus memiringkan kepalanya ke arah Eugene dan berbisik, "Bagaimana?" Dari ekspresi itu saja, Eugene bisa mengetahui siapa yang saat ini mengendalikan tubuh Christina. Itu masih Christina, tapi sepertinya dia menyerah pada desakan Anise dari dalam kepalanya karena ketertarikannya sendiri pada pertanyaan itu. Eugene berdeham dan mengangkat pandangannya sebelum akhirnya berkata, "Ini dibuat dengan baik." Itulah kesan jujur Eugene. Dia telah melihat beberapa patung seperti ini sejauh ini. Saat ini, patung Hamel yang dibawa Eugene dari Gurun Nahama berdiri di Taman Klan Leonhard. Ada patung Vermont di Kills Capital dan Black Lion Castle, serta patung Sienna di Arrows Merdane Square. Kemudian, di Plaza of the Sun di Yuras, dia melihat patung Anise yang melayang di langit. Di antara semua ini, yang terbaik sejauh ini adalah patung tepat di depannya. Patung-patung yang pernah dilihat Eugene sebelumnya sekarang benar-benar terlihat mengesankan. Patung Anise, khususnya, telah dihias dengan indah dengan permata berharga. Tapi yang ini, Eugene menyatakan, ini luar biasa. Patung yang saat ini ada di depan mereka sangat besar. Dengan cara itu, rasanya seperti Molon. Patung itu bahkan lebih tinggi dari bangunan biasa. Dan semua otot menonjol Molon telah direproduksi persis seperti semula. Patung itu menggambarkan Molon yang terluka sedang menggendong almarhum Hamel. Meskipun tidak termasuk rekan-rekan mereka yang lain, pemandangan yang hancur yang tercipta selama pertempuran yang sulit telah dibuat ulang dengan tepat di sekitar patung. Petik 2. Dan sedikit sedih, tambah Eugene. Eugene tidak meneteskan air mata. Dia menahan keinginan untuk melakukannya. Dia telah meneteskan banyak air mata dalam situasi yang sama, dan jelas bahwa jika dia menangis, Anise akan menggodanya sedemikian rupa sehingga membuatnya ingin membunuh seseorang, jadi Eugene menekan emosinya. Menangis. Eugene mungkin bisa bertahan, tetapi Mer memilih untuk tidak melakukannya. Dengan hanya wajahnya yang masih menonjol dari celah di jubahnya, Mer menangis secara terbuka. Christina dengan canggung tersenyum nakal seolah-olah dia bermaksud meniru Anise, tetapi matanya berlinang air mata. Cian memecah kesunyian, apakah benar ada adegan seperti ini di dongeng? Ciel mengangkat bahu, bagaimanapun, dongeng hanyalah dongeng. Kami bahkan tidak tahu siapa yang menulisnya, jadi mungkin ada sedikit perubahan. Meski begitu, aku cukup menyukai romansa antara Hamel bodoh dan Sienna yang bijaksana, gumam Cian. Ciel dan Cian terkesan dengan patung itu. Ciel menertawakan gumaman pengakuan kakaknya dan menggelengkan kepalanya, "Apa yang kamu tahu, kakak? Apa yang dongeng coba untuk menyentuh hati Anda secara halus bukanlah romansa antara Hamel bodoh dan Sienna yang bijaksana. Lalu apa yang ingin dipromosikan?" Tanya Cian. "Persahabatan antar rekan. Itu juga motif yang bagus, tapi aku menyukai hubungan antara Anise setia dan Hamel bodoh," kata Ciel. Cian terdiam tak percaya, kenapa mereka berdua. Dalam dongeng, yang disukai Hamel adalah Sienna. Meskipun itulah yang diakui di saat-saat terakhirnya, suasana halus antara Hamel dan Anise yang terungkap di sepanjang dongeng sangat menarik. Haruskah saya menggambarkannya sebagai sangat memprovokasi imajinasi? Ada juga beberapa hal yang menyinggung sesuatu yang lebih jelas. Ciel bersemangat. Cian mengerutkan kening, "Aku tidak pernah melihat yang seperti itu. Sienna dan Hamel merasa lebih seperti teman dekat daripada kekasih, tapi Anise dan Hamel saling menghormati satu sama lain, jadi..." "Hah? Apa gunanya membicarakan ini denganmu?" Ciel menggelengkan kepalanya seolah mengejek Cian. Eugene, yang telah mendengarkan pembicaraan ini dalam diam, merasa seolah-olah pakaiannya telah dilucuti di depan umum, jadi dia menutup mulutnya rapat-rapat. "Imut kecil itu benar-benar tahu sesuatu," komentar Anise. Petik 1. Apakah itu benar-benar dalam dongeng? Christina bertanya dengan ragu. "Bukannya aku bisa menulis detail tentang stigmataku di dongeng. Sienna yang egois itu menunjukkan keburukannya dengan sengaja mengungkapkan keinginan egoisnya, tapi aku tidak bisa melakukan itu. Lagi pula, aku seharusnya tidak bersalah dan murni. Jadi saya menceritakan kisah Hamel dan saya sendiri dengan cara yang hanya sedikit yang memiliki kepekaan besar, seperti imut itu, yang akan merasakan sesuatu." Sebelumnya, Anise menyebut Ciel jalang yang licik, tetapi pada titik tertentu, dia telah mengubah label Ciel menjadi imut. Petik 2. Tapi pada akhirnya, Sir Hamel adalah satu-satunya yang mati, gumam Cian. Tuan Hamel tidak mati karena dia lemah. Dia dengan berani dan indah mengorbankan hidupnya sendiri demi sesama rekannya. Eugene adalah orang yang membalasnya. 300 tahun yang lalu, karena pengorbanan Sir Hamel, leluhur kita dan rekan-rekannya dapat mendaki sampai ke kastil penahanan Raja Iblis. Meskipun generasi selanjutnya mengejek Sir Hamel sebagai orang bodoh karena omong kosong itu, tidak, dongeng konyol itu, sebagai seseorang yang mengorbankan dirinya demi rekan-rekannya dan demi dunia yang membuatnya tidak punya pilihan selain melakukannya. Tuan Hamel benar-benar bisa disebut pahlawan.
Ciel dan Qian sama-sama mengedipkan mata karena terkejut mendengar pidato panjang Yujin. Mer, yang telah melihat patung itu dengan ekspresi terharu, tidak tahan untuk mendengarkan lebih lama lagi, jadi dia menyembunyikan kepalanya kembali ke dalam jubah. Mata berkerudung Christina tiba-tiba membelalak kaget saat dia menatap Yujin. Bukankah dia malu mengatakan semua itu? Yujin mungkin tidak dapat mendengar gumaman Anise, tetapi dia dapat dengan mudah membayangkan apa yang mungkin digumamkan Anise pada dirinya sendiri. Karena itu, Yujin berdeham dan menggelengkan kepalanya, bagaimanapun, tentang Sir Hamel. Saya hanya mencoba mengatakan bahwa dia adalah pahlawan yang sangat diremehkan oleh generasi selanjutnya. Oh, benar, Qian menganga dengan ekspresi bingung sebelum tiba-tiba mengangguk. Itu masalahnya, bukan, Yujin? Andalah yang secara pribadi menemukan makam Sir Hamel, jadi. Karena Anda adalah penerus warisannya, masuk akal jika Anda memiliki perasaan yang berbeda terhadap patung ini daripada kami. Cukup ramah, Qian menunjukkan rasa pengertian yang besar terhadap saudara laki-lakinya yang tidak memiliki hubungan darah ini, yang tampaknya terlalu tenggelam dalam dongeng. Salju mulai turun. Kami bahkan tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang Sir Hamel yang lemah, Ciel cemberut saat dia menarik kerudungnya ke atas kepalanya. Siapa yang tidak tahu seberapa kuat Sir Hamel? Tapi, tentu saja, di antara para pahlawan dari 300 tahun yang lalu, yang terkuat adalah nenek moyang kita. Tentu saja, Qian juga menegaskan sambil melihat kembali patung itu dengan ekspresi bangga. Saat dia menatap patung Molon, yang tampak sebesar gunung, Qian tenggelam dalam pikirannya untuk beberapa saat. Akhirnya, Qian bertanya, seberapa kuat Sir Molon? Ciel bersenandung ingin tahu. Lihat saja otot-otot itu, kata Qian. Itu mungkin hanya sebuah patung, tapi itu tidak seperti mereka membuatnya lebih besar dari aslinya, kan? Sir Hamel terlihat seperti anak kecil ketika dia dipeluk oleh Sir Molon. Siapa yang terkuat di antara para pahlawan dari 300 tahun yang lalu? Tidak ada kebutuhan nyata untuk memikirkan pertanyaan seperti itu. Jawabannya adalah penguasa pedang suci dan pahlawan, Vermont Agung. Semua orang di dunia menganggap Vermont sebagai puncak dari semua pahlawan. Tapi di antara 4 yang tersisa, sementara Sienna yang bijaksana dan Anise yang setia keluar dari persaingan karena mereka bukan pejuang, Hamel bodoh dan Molon pemberani adalah pejuang. Dengan demikian, pertanyaan tentang siapa di antara keduanya yang lebih kuat menjadi topik perdebatan yang selalu diangkat. Ciel menegur, apakah kamu idiot, saudara? Hanya karena otot Anda lebih besar, itu tidak membuat Anda lebih kuat. Lihat saja babi itu, Gargit. Lengan bawahnya lebih tebal, dan ototnya lebih menonjol, tapi dia tidak lebih baik dari Yujin, tidak, dia bahkan lebih lemah dariku. Itu mungkin benar, Qian mengakui. Namun, saya masih berpikir bahwa Sir Molon mungkin lebih kuat daripada Sir Hamel. Ciel mempertimbangkan ini, mungkin. Lagi pula, 300 tahun yang lalu, Sir Hamel adalah satu-satunya yang meninggal. Christina yang dari tadi mendengarkan percakapan keduanya, melirik ke arah Yujin dengan gugup. Seperti yang dia duga, alis Yujin berkedut karena marah. Omong kosong macam apa itu, kutuk Yujin. Tuan Hamel lebih kuat dari Tuan Molon. Dan bagaimana kamu tahu itu? Tantang Qian. Bagaimana lagi aku bisa tahu? Yujin berteriak, hanya untuk ragu. Saya, Pak Hamel, lihat, hanya dari wajahnya, Anda bisa tahu dia lebih kuat dari Sir Molon. Apakah kamu tidak melihat bekas luka di sana? Tentu saja, Sir Hamel mati lebih dulu, dan dia mungkin lebih kecil dari Sir Molon, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pertarungan hanya diputuskan berdasarkan ukuran? Sir Hamel adalah petarung yang lebih baik daripada Sir Molon. Yujin berhenti berbicara di tengah kalimat dan menoleh. Dia tiba-tiba merasakan tatapan menusuk diarahkan padanya. Tempat dari mana dia merasakan tatapan itu cukup jauh dari alun-alun ini, tetapi dia merasakan kehadiran yang mempersempit jarak dalam sekejap. Dari istana. Di belakang patung, di sisi lain alun-alun, berdiri sebuah kastil besar yang dikelilingi tembok tinggi. Ini adalah istana kerajaan Ruher. Dari puncak menara istana yang tinggi, melalui salju yang berterbangan, Yujin pertama kali merasakan tatapan itu. Namun, sekarang tepat di atas mereka, Yujin secara refleks mundur beberapa langkah, menarik Christina, Ciel, dan Qian beserta sihirnya. Tapi sepertinya tidak ada kebutuhan untuk itu. Kehadiran yang mendekat tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan, dan meskipun dia jatuh di sini dari ketinggian, tidak ada yang dalam bahaya. Jubah tebal berkibar di belakang sosok yang turun. Semua orang mendongak dengan mata terkejut. Orang yang datang terbang dari menara tinggi untuk mendarat di depan patung dengan berjongkok adalah seorang pria raksasa. Berdiri tegak dari jongkoknya, pria itu dengan kasar menyisir rambut yang jatuh di matanya. Pria itu tampak setengah baya, dengan rambut berangin, janggut yang dicukur kasar, dan kulit kecoklatan. Yujin memperhatikan sebuah mahkota di atas kepala pria itu yang dimiringkan ke samping seolah-olah bisa jatuh kapan saja. Senang bertemu denganmu, anak muda, pria itu mulai berbicara. Kemudian, dengan seringnya lebar yang memperlihatkan gusinya, pria itu merentangkan tangannya lebar-lebar, memamerkan dadanya. Kami harap Anda tidak terlalu tersinggung dengan gangguan kami.
Saya bersenang-senang mendengarkan percakapan lucu antara kalian yang muda, tetapi sebagai keturunan dari Bold King, saya tidak bisa terus hanya mendengarkan dalam diam. The Bold King adalah istilah yang digunakan untuk menyebut raja pendiri Ruher, Molon. Namun ternyata, selain Molon, ada satu orang lagi di Ruher yang berhak menyebut dirinya sendiri dengan kata ganti, kami. Qian sangat terkejut hingga rambutnya berdiri tegak, dan dia segera berlutut di tempat. Keturunan klan Lionheart, Qian Lionheart, merasa terhormat untuk bertemu Yang Mulia, Raja Ruher. Ciel dan Christina juga buru-buru berlutut dan membungkuk. Untuk saat ini, Eugene juga memutuskan untuk berlutut, karena reaksi dari lingkungan mereka tampak tidak biasa. Meskipun ini adalah kemunculan tiba-tiba Raja Ruher, orang-orang di alun-alun hanya meliriknya, tidak menunjukkan rasa hormat tertentu. Ahahaha, kalian yang muda mempermalukan kami. Karena kami adalah orang pertama yang menyerang Anda, tidak perlu bersikap sopan. Apakah lutut Anda tidak basah karena salju di tanah? Jika Anda ingin berlutut dan memberi hormat kepada kami, alih-alih melakukannya di tempat seperti ini, mengapa Anda tidak mengunjungi kami di kastil kami? Raja mengundang mereka. Ini adalah Raja Kerajaan Ruher saat ini. Raja Binatang Aman Ruher. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia meluruskan mahkotanya yang miring dan terus berbicara. Selain itu, kami tidak datang ke sini hanya untuk mendengar salam dari kalian anak muda. Lihat ini, Lionheart muda, mata aman yang menyeringai menoleh ke Eugene, kaulah yang mengatakan bahwa Bold King lebih lemah dari Sir Hamel, kan? Aku tidak bisa menerima kata-kata itu. Meskipun, tentu saja, Great Vermont pastilah yang terkuat. Tetap saja, di antara para pahlawan pada zaman itu, yang terkuat selain Sir Vermont adalah Bold King. Ya, Eugene akhirnya menjawab dengan ekspresi bingung. Sementara semua orang masih berlutut, Aman melangkah untuk mencengkeram lengan mereka dan mengangkat mereka dari posisi membungkuk satu persatu. Qian hati singa, Aman meraung riang. Keturunan Great Vermont, saya sangat menyadari bahwa Anda adalah penerus berikutnya untuk Patriark Klan Lionheart. Meski belum dikonfirmasi, putri kami mungkin akan segera bertunangan denganmu. Qian juga ragu-ragu, yes. Bahkan, kami tidak memiliki keinginan untuk memutuskan pernikahan putri kami karena alasan politik, aku aman. Yang paling penting adalah apakah putri kami ingin menikah denganmu atau tidak. Tentu saja, putri kami belum cukup umur untuk hal-hal seperti itu. Qian dengan panik menjelajahi ingatannya, usia Putri Ayla saat ini adalah. Aku ingat dia berumur 11 tahun, tapi. Konten iklan. Jika kamu ingin menikahi putri kami, kamu harus bekerja keras mulai sekarang untuk mempengaruhi hatinya. Baiklah, karena kita kebetulan bertemu seperti ini, izinkan kami memberitahu Anda sebuah rahasia. Putri kami, Ayla, lebih memilih senjata dan baju besi langka daripada boneka dan karangan bunga. Jika Anda ingin mengesankan Ayla, akan lebih baik bagi Anda untuk memberinya belati kecil, saran Aman sambil terkekeh dan menepuk bahu Qian. Itu mungkin hanya dimaksudkan sebagai ketukan ramah, tetapi setiap kali tangan besar Aman mendarat di bahunya dengan suara dentuman, seluruh tubuh Qian bergetar. Aman menoleh ke Ciel hati singa. Kami juga telah mendengar tentang Anda. Memang, Anda sama cantik dan cantiknya dengan kepingan salju. Saya pernah mendengar bahwa Charmaine Lionheart, seorang pahlawan wanita yang telah menerima pengakuan kami atas kekuatannya, apakah guru Anda, benar? Anda menyanjung saya, Yang Mulia, jawab Ciel dengan sopan. Sanjungan, apakah Anda mengacu pada pujian kami atas penampilan Anda? Sanjungan, katamu, hahaha, dengan kecantikan Anda, kerendahan hati adalah kemewahan yang tidak mampu Anda beli. Tidak, bukan itu. Sebagai keturunan Lionhearts, mungkinkah Anda tidak puas dipuji karena penampilan Anda? Kalau begitu, aku penasaran ingin melihat seberapa tajam pedangmu, renung Aman penuh wawasan. Ciel juga tidak bisa lepas dari tangan besar Aman. Tapi hanya setelah Aman melangkah melewatinya, Ciel membiarkan ekspresinya berkerut saat dia mengusap bahunya yang sakit. Dan kamu, untuk berpikir bahwa itu adalah kandidat suci Yuras, Christina Rogeris. Kami tidak menyembah Dewa Cahaya, tetapi kami masih kagum dengan keajaiban yang dapat dilakukan oleh pengikut cahaya. Di antara semua yang telah kami lihat, keajaiban yang dilakukan oleh ayah angkat Anda, Kardinal Sergio Rogeris, sangat mengesankan, puji Aman. Christina menyapanya dengan kaku, suatu kehormatan bertemu denganmu seperti ini. Aman memperhatikan ketidaknyamanannya, sepertinya kita seharusnya tidak sembarangan mengungkit kematian malang ayah angkatmu. Semoga cahaya melindungimu. Aman tidak memukul bahu Christina. Dia malah mengulurkan tangannya yang besar untuk menjabat tangannya, dan dengan menundukkan kepalanya, Christina meraih tangannya dengan kedua tangannya. Eugene Lionheart, Aman akhirnya menoleh ke Eugene. Melangkah dengan senyum hangat, Aman menatap Eugene dan berkata, anak angkat dari keluarga utama. Kedatangan kedua dari Great Vermont. Penerus Siena yang bijaksana, tapi sepertinya itu bukan akhir dari segalanya. Apakah kamu menguping pembicaraan kita dari jarak yang begitu jauh? Tuduh Eugene. Tolong jangan berpikir bahwa kami sengaja menguping. Telinga kita sangat tajam, sehingga kita dapat mendengar segala macam hal tanpa sengaja. Namun, kami masih harus menyampaikan permintaan maaf kami untuk hal lain. Aman mengangkat mahkota yang dikenakannya di kepalanya dengan satu tangan sambil sedikit menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Sejak Anda memasuki alun-alun ini,
kami telah memperhatikan Anda dengan penuh minat. Kami hanya mengkonfirmasi berita bahwa generasi muda dari klan Lionheart telah tiba di Ruher melalui Warp Gate. Eugene menggelengkan kepalanya, saya tidak tersinggung dengan informasi itu. Lagi pula, Yang Mulia adalah raja negara ini, kan? Ahaha, tidak ada hukum yang mengatakan bahwa tidak apa-apa untuk mengamati dan memata-matai orang lain hanya karena Anda adalah rajanya. Setidaknya tidak ada undang-undang seperti itu di negara ini, kata Aman dengan bangga saat tangannya yang besar menepuk pundak Eugene. Bang, bang. Suaranya mungkin sama kerasnya, tapi tubuh Eugene tidak bergetar seperti Qian dan Ciel. Mata Aman menjadi ceria melihat pemandangan ini. Jadi, Eugene Lionheart, apa pendapatmu? Aman bertanya dengan serius. Eugene mengerutkan kening, pendapat apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu benar-benar tidak tahu apa yang kami minta, atau kamu hanya berpura-pura? Anda mengatakan bahwa Tuan Hamel lebih kuat dari Raja Pemberani. Namun, kami memilih untuk tidak setuju. Aman menurunkan tubuhnya untuk mendekatkan dirinya ke Eugene. Eugene menyadari mengapa Aman disebut Raja Binatang. Ia pun melihat bukti bahwa Molon memang nenek moyang Aman. Saat mereka menatap tajam ke arah Eugene, mata Aman sejelas Molon, dan keinginan kuat yang sama untuk konflik yang pernah berenang di mata Molon juga bisa terlihat di matanya. Namun, tidak seperti Molon, Aman tidak akan menahan keinginannya dengan alasan bahwa mereka adalah rekan. Di mata Aman, roh binatang yang liar bergerak terpisah dari martabat yang berasal dari menjadi raja suatu negara. Jika Anda terus bersikeras pada keunggulan Sir Hamel, maka kami, sebagai keturunan Raja Pemberani, harus berusaha meyakinkan Anda. Tidakkah menurutmu akan menyenangkan untuk bersilang pedang demi hubungan persahabatan kita? Aman mengusulkan. Beraninya aku berselisih denganmu, Yang Mulia. Eugene berusaha menghindar. Ahaha, tampaknya ada hukum di Kiel yang menyatakan bahwa Anda tidak boleh menghunus pedang melawan Kaisar, bukan? Tapi hal seperti itu tidak ada relevansinya di sini. Tidak peduli siapa itu, jika mereka menginginkannya, kami dengan senang hati akan bertukar pedang dengan mereka, Aman menyatakan dengan tawa keras sambil menegakkan tubuhnya yang lebih rendah. Seolah-olah untuk mendemonstrasikan, Aman melihat sekeliling alun-alun, dan memang, orang-orang Ruher yang berada di alun-alun melihat ke arah ini dengan mata penuh geli dan keingintahuan, bukan kemarahan dan perhatian. Saya khawatir saya harus menolak, Eugene dengan sopan menolak. Sejujurnya, Eugene memang ingin bersaing dengan keturunan Molon. Namun, Eugene tidak ingin menghadapi Aman di tengah alun-alun yang penuh dengan mata yang mengawasi tepat pada hari dia memasuki Ruher. Apakah begitu? Maka itu tidak bisa membantu. Bukannya hari ini akan menjadi satu-satunya kesempatan yang kita dapatkan untuk itu, keluh Aman. Sekarang setelah Eugene menolak, Aman juga tidak terus memaksa. Dia menepuk bahu Eugene sekali lagi dan berkata sambil menyeringai, tidak apa-apa bahkan jika itu di tengah Night March, jadi jika Anda ingin bersaing dengan kami, datanglah mengunjungi kami kapan saja. Kata-kata ini bukan hanya untukmu, Eugene. Qian Lionheart dan Ciel Lionheart juga. Jika kalian berdua menginginkannya, kalian dapat datang kepada kami kapan saja. Kami akan dengan senang hati menunjukkan kepada Anda seni bela diri yang telah diwariskan kepada kami dari Bolt King. Apakah tidak apa-apa bagiku untuk menanyakan sesuatu padamu? Eugene bertanya setelah berdeham dan melihat kembali ke Aman. Tuan Molon, tidak? Apakah Bolt King sendiri pernah mengatakan hal seperti itu secara langsung? Bahwa dia lebih kuat dari Sir Hamel. Ahaha, dia tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Dia juga tidak meninggalkan kata-kata seperti itu di catatan sejarah manapun. Tentu saja, dia sering menyebut Sir Hamel pada saat itu sambil memanggilnya kawan dan sahabat. Meskipun dia mengatakan bahwa dia benar-benar ingin bersaing serius dengan Hamel setidaknya sekali, mereka tidak pernah benar-benar berhasil bersaing karena mereka tidak pernah mendapat kesempatan untuk. Aman terdiam sambil menyeringai. Dia kemudian mencondongkan tubuh sedikit ke arah Eugene dan berbisik, namun, informasi ini tertulis di Annals of Ruher. Menurut kata-kata Raja Pemberani, 300 tahun yang lalu, orang dengan kekuatan fisik terbesar setelah Great Vermont adalah Molon sendiri. Jika itu masalahnya, bukankah ini berarti Raja Pemberani lebih kuat dari Sir Hamel? Apakah ini sebuah provokasi? Eugene tersenyum kaku dan mengangguk. Kurasa itu benar. Aman tertawa puas. Ahaha. Yah, itu wajar saja. Hanya dengan melihat patung ini, Anda dapat mengetahui bahwa Bolt King lebih kuat dari Sir Hamel. Tapi apa yang akan kalian semua lakukan sekarang? Saya telah mendengar laporan bahwa Anda tidak bepergian dengan kekuatan utama klan Lionheart tetapi malah menuju ke Lehain secara mandiri. Iya, kami berencana untuk segera menuju ke Lehain, ungkap Eugene. Sepertinya kamu sedang terburu-buru, Aman mengamati. Jika persiapan Anda tidak memadai atau Anda cemas tentang perjalanan, bagaimana kalau menemani kami? Kamu bisa beristirahat dengan baik di istana dan pergi ke Lehain ketika kami dan Ksatria Ruher melakukannya. Meskipun aku berterima kasih atas kata-katamu, aku khawatir aku harus menolak. Namun, mengapa Anda belum berangkat, Yang Mulia? Tanya Eugene. Itu karena kita belum selesai mengurusi urusan negara, aku aman. Kami dan Ksatria Ruher kemungkinan besar akan bisa berangkat minggu depan. Aman mengerjap beberapa saat, kemudian dia membuat suara ups dan memukul dahinya sendiri. Kita benar-benar harus lebih berhati-hati dengan kata-kata kita, Aman menegur dirinya sendiri. Hector Lionheart,
orang yang berpartisipasi dalam pergolakan di Kastil Singa Hitam tahun lalu. Dia adalah seorang ksatria kehormatan Taring Putih, bukan? Setahu saya, semua diskusi terkait isu itu sudah selesai. Meskipun Hector adalah ksatria kehormatan Taring Putih tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan di Kastil Singa Hitam, Eugene meyakinkannya. Namun, bukankah itu masih kesalahan kami untuk menjadikan pria yang begitu menyedihkan sebagai ksatria kehormatan? Karena itu, kami merasa bahwa kami harus melakukan sesuatu untuk membantu Anda dalam perjalanan Anda, tegas Aman. Eugene tidak benar-benar berpikir itu perlu, tetapi Aman hanya berdiri di sana dengan linglung, tenggelam dalam pikiran selama beberapa saat. Kemudian dia tiba-tiba tersenyum dan menatap Eugene dengan anggukan. Tunggu di sini sebentar. Hah? Boom! Aman menendang tanah dan melompat ke udara. Hanya dengan satu lompatan, dia terbang di udara dan melintasi jarak yang jauh antara alun-alun dan puncak menara istana tempat dia pertama kali terbang. Petik 2. Apa sebenarnya? Qian bertanya dengan tercengang, masih belum sadar. Seperti yang dikatakan Aman, tidak mungkin lebih dari beberapa saat sebelum dia kembali. Sama seperti ketika dia pertama kali tiba, dia melompat dari istana dan mendarat di pengawal, tetapi tidak seperti yang terakhir kali, dia tidak sendirian. Kami akan mengizinkan anjing peliharaan kami pergi bersamamu, kata Aman dengan murah hati. Anjing peliharaan itu bukan jenis anak anjing lucu yang diingat oleh kata-kata itu. Meskipun Aman adalah pria raksasa, tubuh serigala yang dibawanya di pundaknya bahkan lebih besar dari Aman. Namanya Abel. Dia adalah keturunan serigala padang salju, yang telah dibesarkan oleh suku Bayar sejak lama dan telah dibesarkan di dalam istana kerajaan sejak berdirinya kerajaan ini. Orang ini tidak akan tersesat dalam badai salju atau bahkan di padang salju putih yang datar dan tidak berbentuk. Kalau ditemani Abel, seharusnya bisa sampai ke Lehain tanpa tersesat, kata Aman. Serigala Snowfield yang Aman turunkan ke tanah sebesar lembu, tapi sepertinya tidak sebodoh lembu. Aman menyeringai sambil membelai bulu abu-abu Abel. Abel, perintah Aman, pandu singa-singa muda ini ke tempat latihan di Lehain. Pakan. Itu benar, ada anak yang baik. Abel melolong keras. Kembali ke grup, Aman menjelaskan, Anda tidak perlu khawatir tentang makanan Abel karena orang pintar ini bisa memburu makanannya sendiri. Jika salah satu dari Anda melukai kaki Anda dalam perjalanan ke sana, tidak apa-apa jika Anda perlu menaiki punggung Abel. Eugene ragu-ragu, iya. Selama kamu tetap berpegang pada jalan yang Abel pimpin, kamu akan memiliki lebih dari cukup waktu untuk melintasi ladang salju. Anak muda, apakah kamu tertarik untuk jalan-jalan? Aman tiba-tiba bertanya. Apakah kamu mengatakan, jalan-jalan? Eugene mengulangi. Aman mengangguk, Lehainjar mungkin berbahaya, tapi ini tempat yang menarik. Itu adalah gunung paling berbahaya di Ruher, tempat di mana Snowy Mountain Ranges dan para ksatria kadang-kadang berkunjung untuk pelatihan. Jika Anda merasakan dorongan itu, Anda harus melihat Grand Hammer Canyon, saran Aman. Dan di mana tepatnya itu? Tanya Eugene. Jika kamu ingin pergi, Abel bisa mengantarmu ke sana. Nggak perlu bisa bahasa serigala, pinter ini, kalau kamu bilang mau ke Grand Hammer Canyon, dia akan langsung memandumu ke sana, kata Aman dengan senyum lebar yang memamerkan gusinya. Disitulah legenda keluarga kerajaan diturunkan. Legenda, Eugene mengulangi dengan rasa ingin tahu. Itu juga tempat keturunan keluarga kerajaan terlahir kembali sebagai prajurit, kata Aman tanpa penjelasan lebih lanjut sambil berbalik. Tentu saja, terserah kamu mau pergi atau tidak. Dengan kata-kata terakhir itu, Aman menendang tanah sekali lagi. Boom! Dengan raungan keras, Aman terbang kembali ke istana. Petik 2. Raja yang sangat berjiwa bebas, gumam Qian saat dia melihat punggung Aman menghilang hanya dalam beberapa saat.